Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul Pendekar Syair Berdarah. Dalam seri ke-503 ini didukung oleh para pemain Bambang Ceker sebagai Sudra Palong, Beni sebagai Jana Lelung, Mas Burhan sebagai Wong Agung, Margaret sebagai Dewi Sambi, dibantu oleh Dedi dan Herman sebagai murid-murid, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam mengalir tenang. Angin dingin menyapu lereng Tengger, menerobos masuk rumah Sudra Palong melalui sela-sela dinding kayu. Jana Lelung dan Sudra Palong hampir tidak tidur. Mereka bicara sambil menunggu mayat Empu Bajil yang terbaring kaku di ruangan tengah. Kasihan sekali nasib Kakang Bajil. Akhirnya harus mati dengan cara seperti ini. Orang yang mengaku pendekar pedang naga Puspa suatu saat akan kena batunya. Dia pasti pendekar yang berhati buah seperti singa. Aku heran Adijana Lelung. Kakang Bajil sudah mampu menguasai Aji Segara Geni tataran paling tinggi. Tapi mengapa masih juga dikalahkan? Menurut guru, tak ada pendekar paling jago di dunia ini. Di atas jago masih ada jago lagi. Mungkin juga Kakang Bajil kena dijebak dan diliciki. Iya, mungkin juga begitu. Jana Lelung, kelihatannya warna merah sudah muncul di langit timur. Fajar akan segera menyingsing. Ayo, kita siap-siap. Aku ingin melihat bagaimana sikap guru melihat kematian Kakang. Duduk di atas tikar pandan, mengelilingi jenazah Empu Bajil. Wong Agung berdiam diri sejurus lamanya. Ruangan serambi menjadi senyap. Dan kesenyapan itu mendadak pecah terurai oleh suara pimpinan Padepokan Tengger yang bicara dengan tenang. Dulu, aku sudah pernah berkata pada orang ini, pada si Bajil, bekas muridku ini. Waktu itu,
dia merengek-rengek minta diwecang Aji Segara Geni, tataran paling tinggi. Katanya untuk membalas dendam pada musuh besarnya. Lalu aku berkata padanya bahwa belum tentu dengan Aji Segara Geni, tataran paling tinggi, dia mampu membunuh musuh besarnya itu. Sebab soal ajal bukan ada di tangan manusia. Dan sekarang ternyata perkataanku itu ada buktinya. Bukan musuhnya yang binasa. Justru sebaliknya, dia kembali ke Padepokan Tengger tanpa kepala. Baiklah, baik. Karena memang dia bekas murid Padepokan ini, maka ya, tentunya kita akan urus mayatnya bersama-sama. Baiklah. Kukira sebaiknya beberapa di antara kalian segera menyiapkan upacara penguburan. Dan ingat, perilaku Bajil janganlah kalian jadikan teladan. Dia bukanlah murid yang baik. Ampun, Guru. Lalu bagaimana dengan pendekar yang mengaku bernama Arya Kamandanu itu? Bagaimana apanya, Sudrapalung? Tunggu. Coba. Apa ada di antara kalian yang merasa tidak terima atas kematian si Bajil ini? Bukan tidak terima, Guru. Oh iya. Lalu apa? Rasa-rasanya orang yang bernama Arya Kamandanu itu bertindak kelewat batas. Sudrapalung. Di luar sana, bukan di sini. Di Padepokan Tengger ini, banyak sekali yang berbuat sesuatu di luar batas. Mereka makan di luar batas. Mereka menumpuk harta kekayaan di luar batas. Mereka bermain perempuan di luar batas. Main judi, minum tuak, juga di luar batas. Mereka memang tidak pernah belajar membatasi diri seperti kita. Karena itu, apa yang dialami seperti si Bajil ini sudah biasa, sudah jamak. Kau tidak perlu heran, Sudrapalung. Ampun, Guru. Saya masih belum bisa menerima. Menurut pendapat saya, perbuatan Arya Kamandanu itu merupakan penghinaan, merupakan tantangan. Mengapa harus begitu, Sudrapalung? Hah? Mengapa kau harus merasa terhina? Dan siapa yang telah menantangmu itu? Hah? Penghinaan itu bukan hanya ditujukan pada saya pribadi, Guru, tapi juga yang lainnya. Murid-murid Padepokan Tengger semuanya. Terutama sekali Guru sendiri. Tulisan di atas frontal itu buktinya. Tulisan apa itu? Coba kau baca, Sudrapalung. Baik, Guru. Aku membawa bingkisan untuk siswa-siswa Padepokan Tengger. Sayang sekali, bingkisannya sudah tidak utuh. Kepala Bajil tercacar di jalan. Salamku untuk Wong Agung, Guru Jana Mahadwija, Arya Kamandanu, pendekar pedang naga puspa. Demikianlah bunyinya, Guru. Jelas bunyi tulisan di atas frontal ini dimaksudkan sebagai tantangan. Dengar, Sudrapalung. Kalaupun toh demikian, kalau kita tidak menanggapinya, kan tidak apa-apa. Kita tidak perlu merasa ditantang. Jangan mudah terpancing. Kita belajar di sini untuk menjadi orang-orang yang lebih bijak, yang mampu mengendalikan diri. Untuk itulah Padepokan Tengger ini kudirikan beberapa puluh tahun yang lalu. Dan kalian semua mempunyai kewajiban menjaga ketenangan tempat ini. Ya, kukira cukup. Sekarang, mari kita kuburkan jenazah Bajil di belakang sana. Selanjutnya, kalian bersikap biasa-biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa.
Akhirnya jenazah Empu Pajil dikuburkan dengan baik di bawah pohon rindang, kurang lebih 100 langkah di belakang Padepokan Tengger. Sudra Palong ikut sibuk menggali lubang kubur, sementara upacara penguburan dipimpin Wong Agung sendiri. Malam harinya, Sudra Palong kelihatan gelisah. Murid-murid yang lain sudah tidur dalam pondoknya masing-masing. Dan seperti biasanya, Padepokan Tengger diliputi kesunyian khas daerah pegunungan. Sudra Palong mendesah berat sebelum melangkah keluar pondok. Adijana Leluh, bukalah pintunya, Dik. Kakang Sudra Palong, aku ingin bicara denganmu sebentar. Apakah kau tidak keberatan? Sama sekali tidak, Kakang. Ayo, masuklah. Kita bicara di dalam saja. Sudra Palong melangkah ke dalam ruangan. Jana Lelung meraih lampu dinding, meletakkannya di dekat meja kayu, sehingga suasana menjadi lebih terang. Soal apa, Kakang? Masih soal Kakang Bajil. Bukankah persoalan itu sudah selesai? Guru mengatakan kita tidak perlu memikirkannya lagi. Kakang Bajil sudah memperoleh buah dari hasil perbuatannya sendiri. Bukan Kakang Bajil yang membuatku gelisah, tapi orang yang bernama Arya Kamandanu itu. Sudahlah, Kakang Sudra Palong. Lupakan saja. Marilah kita ikuti nasihat-nasihat guru. Tidak, Adijana Leluh. Sekalipun kita hidup di daerah terpencil seperti ini, tapi kita masih bernama manusia. Kita masih tetap seorang laki-laki. Guru berpesan agar kita tidak membuat permusuhan dengan siapapun juga. Siapa yang membuat permusuhan, Di? Kita tidak pernah kemana-mana. Setiap hari kita bekerja dengan tenang. Kita sibuk mengurusi Padepokan Tengger ini sesuai petunjuk guru. Kita bahkan boleh dikatakan sekelompok orang yang ketinggalan zaman, karena tidak pernah berhubungan dengan dunia luar. Tapi mengapa masih ada manusia yang sengaja datang mengusik ketenangan kita? Dialah yang mencari musuh, bukan kita. Orang yang mengaku dirinya sebagai pendekar pedang naga puspa itulah yang kelewat sombong, kelewat yakin akan dirinya. Kakang Sudra Palong. Sebentar, Adijana Leluh. Aku belum selesai. Dengar, Di. Aku kurang setuju dengan kebijaksanaan guru. Bagaimanapun juga, kita masih harus punya sikap. Jika ada orang yang menghina kita, merendahkan perguruan kita, melecehkan nama besar Guru Jana Mahadwija, sudah sepatutnya kita tidak terima. Kita tidak bisa tenang-tenang saja sementara ada pendekar congkak menginjakkan kakinya ke muka-muka kita. Bagaimana pendapatmu, Adijana Leluh? Terus terang, sesungguhnya aku juga merasa sangat tersinggung setelah membaca tulisan di atas rontal itu. Nadanya benar-benar menyakitkan hati. Itulah, Di. Apa Arya Kamandanu itu memiliki kesaktian seperti Batara Brahma yang sanggup menghancurkan puncak Semeru, sehingga berani lancang mengaduk-aduk ketenangan lereng Tengger? Berdebah. Tapi Kak, kita ini bagaimanapun juga masih menjadi murid yang mempunyai kewajiban tunduk pada guru. Kita tidak bisa berbuat semau kita sendiri. Iya bukan? Guru kita memang hebat, Adijana Leluh. Sikap beliau kokoh bagaikan batu gunung. Tapi kadangkala justru karena sikapnya yang kokoh, yang tidak tergoyahkan itu, membuat kita menjadi bingung. Sudahlah, Kakang Sudra Palong. Janganlah kita terbakar hawa nafsu seperti yang dianjurkan oleh guru. Lebih baik kita berusaha untuk mengerti maksud-maksud beliau daripada menuruti luapan hawa nafsu. Sudah 7 hari lamanya jenazah Empu Pajil dikuburkan. Suasana Padepokan Tengger kelihatan tenang kembali. Para siswa mulai bekerja seperti biasanya. Ada yang membelah kayu bakar, ada yang mengisi gentong-gentong air, dan sebagian yang lain nampak sibuk menanam sayur-sayuran di tegalan. Mendadak, suasana pagi yang cerah itu menjadi gempar. Salah seorang murid berlari-lari menuruni lereng yang banyak ditanami pala pendem.
Ada mayat! Ada pembunuhan! Pembunuhan! Ada pembunuhan! Murid-murid Padepokan Tengger berkerumun melihat mayat salah seorang rekan mereka yang bernama Jawala. Tubuh Jawala sudah kaku, dan tubuh itu tidak lengkap lagi. Tangan kanannya terkutung sampai bagian pundak. Mereka yang berkerumun segera diam ketika Sudra Palong dan Jana Lelung datang. Sudra Palong kelihatan sangat geram. Siapa yang menemukan mayat Adi Jawala ini? Saya, Kakang Sudra Palong. Mayat Adi Jawala saya temukan di sana. Dia disandarkan pada dinding tebing sebelah selatan. Apakah pembunuhan ini dilakukan oleh orang yang sama, Kakang? Kukira demikian, Adi Jana Lelung. Lihatlah. Sudra Palong melolos selembar rontal yang terselip diikat kepala Jawala. Kemudian dengan tangan gemetar, dia membaca tulisan yang dicantumkan di sana. Aku kirim bingkisan lagi. Kali ini 2 bingkisan sekaligus. Sayang sekali. Mereka dua-duanya juga sudah tidak utuh lagi. Aku terlalu repot membawanya. Sehingga kaki dan tangan mereka tercecer di jalan. Arya Kamandanu, pendekar pedang naga puspa. Berdebah. Padepokan Tengger telah diinjak-injak orang. Ayo kawan-kawan, kita lapor guru. Kita harus bisa menemukan siapa pelaku keonaran ini. Sudra Palong, Jana Lelung dan teman-temannya bergegas menuju pondok kediaman guru mereka. Beberapa di antaranya berjalan sambil menggotong tubuh Jawala. Tapi ternyata Wong Agung tak ada. Pondoknya kosong. Di mana guru? Tak adakah di antara kalian melihat guru? Di ruang semedinya juga tidak ada, Kakang. Oh, biasanya di hari-hari begini beliau ikut bekerja bersama kita. Barangkali guru sedang mencari pembunuh gelap itu. Oh, lihat, itu guru. Beliau datang. Hampir bersamaan mereka menengok ke arah Wong Agung yang berjalan perlahan-lahan sambil mendukung tubuh seseorang. Wajah pimpinan Padepokan Tengger kelihatan sangat prihatin. Dia segera memparingkan tubuh salah seorang muridnya di halaman. Tubuh itu sudah kaku dan tidak lengkap lagi. Kaki kirinya terkutung habis. Adi Raja Kitri. Kasihan Adi Raja Kitri. Tidak kuduga usianya begitu singkat. Tenanglah kalian semua. Baringkan 2 orang temanmu itu dan tutup mereka dengan tikar pandan. Iya, guru. Guru, bagaimana ini? Padepokan Tengger sudah diinjak-injak orang. Adi Jawala dan Raja Kitri terbunuh dengan semena-mena. Apakah kita masih akan tinggal diam? Sudra Palong, kau ini murid paling tua di sini. Mengapa justru kau yang tidak bisa mengendalikan diri? Mengapa kalah dengan adik-adikmu? Tapi guru, perbuatan Arya Kamandanu itu benar-benar tidak bisa saya terima. Saya merasa sangat terhina, guru. Kalau kau tidak terima dan merasa terhina, lalu mau apa? Ampun, guru. Kita harus mencari orang yang bernama Arya Kamandanu. Perintahkanlah sekarang juga agar saya mencari pembunuh licik itu, guru. Dan saya akan segera berangkat. Tidak, Sudra Palong. Perintah seperti itu tidak akan pernah kau dapatkan. Tapi guru, Sudra Palong, siapa yang menjadi guru di sini? Kau atau aku? Ampun, guru. Bukan maksud saya hendak menentang guru. Sama sekali tidak. Sudah, cukup. Ingat, Sudra Palong, kalau kau tidak belajar mengendalikan dirimu dengan baik, kau tidak akan memperoleh kemajuan yang berarti. Bahkan kau bisa menjadi seperti bajil. Ya, cukup.
Sekarang dengar perintahku. Kalian kuburkan secara baik 2 orang teman kalian ini. Setelah itu, kalian kembali bekerja. Nanti malam kita berkumpul. Aku tunggu di serambi rumahku. Kali ini Padepokan Tengger benar-benar berkabung. Karena 2 orang yang mereka kuburkan adalah sahabat-sahabat yang baik, yang selama ini hidup dan tinggal bersama mereka dalam suka dan duka. Sementara itu di tempat lain, nampak seekor kuda dipacu menuruni lereng Tengger. Rencanaku berjalan dengan lancar. Padepokan Tengger pasti geger. Sekarang, mereka pasti sedang mengerumuni mayat 2 orang sahabat mereka yang kubunuh semalam. Pasti mereka tidak akan terima melihat 2 orang teman mereka terbunuh dengan semena-mena. Wah, bukan siapa-siapa yang kuharapkan. Aku hanya mengharapkan Wong Agung itu sudi mengayunkan kakinya menuruni lereng Tengger untuk mencari Arya Kamandanu. Sekarang, aku harus mencari tempat persembunyian yang aman. Untuk sementara waktu, aku tidak akan nampakkan diri. Sebab, kalau sampai mereka tahu bahwa hal itu adalah pekerjaan Dewi Sambi, wah, rencanaku bisa morat-marit di jalan. Anak-anakku semua, kalian tidak perlu terpengaruh oleh 2 peristiwa menyakitkan akhir-akhir ini yang telah menimpa Padepokan Tengger yang kita cintai. Justru karena peristiwa itu, kalian harus semakin mawas diri, semakin tabah dan teguh kepada pendirian. Serahkan saja segalanya kepada Yang Maha Kuasa. Dan ingat baik-baik, aku tidak mengizinkan seorang pun di antara kalian turun gunung untuk mengadakan pembalasan. Siapa yang melanggar peringatanku ini bukan lagi murid guru Jana Mahatwija. Iya, Kakak. Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa guru bersikap lembek seperti ini? Ya, mungkin guru bermaksud mencari sendiri pembunuh itu. Aku tidak yakin kalau guru akan melakukannya. Adijana Lalu. Iya, Kakang Sudrapalong. Malam ini juga, aku akan turun dari lereng Tengger. Aku harus dapat menemukan orang yang bernama Arya Kamandanu. Jana Lelung adalah murid kesayangan Wong Agung, sedangkan Sudrapalong adalah murid paling tua. 2 orang kakak adik seperguruan itu sudah sejak lama menjalin hubungan kekeluargaan yang syarat karib. Di samping mereka berdua ada 2 orang siswa lain yang dianggap cukup berbakat dan berkenan di hati guru Jana Mahatwija. Mereka adalah Sangu Pawang dan Lawarimbu.
Malam itu Sudra Palong dan Jana Lelung bicara perihal dua peristiwa pembunuhan yang menimpa Padepokan Tengger. Jana Lelung terkejut mendengar Sudra Palong berniat turun gunung untuk mencari Arya Kamandanu. Jangan, Kakang Sudra Palong. Aku harus turun gunung. Jangan. Nanti guru marah sekali. Ingat apa yang telah dipesan beliau. Kita dilarang bertindak. Kita harus tetap tinggal tenang seperti biasa. Mana bisa kita tetap tinggal tenang? Raja Kitri dan Jawala terbunuh. Mereka adalah teman-teman kita yang terbaik. Mereka murid-murid yang setia dan jujur. Dan mereka mempunyai rasa setia kawan yang tepat. Tidak, Jana Lelung. Aku akan merasa berdosa jika tetap tinggal di sini dan tidak berbuat sesuatu pun. Itu artinya kau membangkang perintah guru. Demi langit dan bumi, aku tidak bermaksud melawan guru. Beliau adalah orang yang paling kuhormati di muka bumi ini. Kalau aku nekat turun gunung, maka ini kulakukan demi nama baik perguruan kita, Jana Lelung. Sama sekali aku tidak bermaksud membangkang perintah guru. Tapi Kakang, kemampuan kita masih belum seberapa tinggi. Sedangkan Kakang Bajil saja tidak berdaya menghadapi pendekar pedang naga puspa itu. Mengapa kau tidak bersabar dulu, Kakang? Guru sendiri sudah berkata bahwa tak lama lagi beliau akan menurunkan ilmu pukulan segara geni tataran paling tinggi pada kita. Tidak, Adi Jana Lelung. Aku tidak perlu menunggu lebih lama. Sekalipun Arya Kamandanu mempunyai kesaktian bagaikan Dewa Wisnu, aku tidak akan gentar. Sudahlah, kau tidak perlu cemas. Aku dapat menjaga diriku. Pokoknya malam ini juga, aku akan mencari Arya Kamandanu dan mengajak berhitung dengannya. Tapi Kakang, bagaimana kalau nanti guru menanyakanmu? Katakan saja terus terang pada beliau. Katakan bahwa Sudra Palong bukan bermaksud membangkang. Dan Sudra Palong turun gunung untuk mencari orang yang telah mencemarkan Padepokan Tengger. Nah, Adi Jana Lelung, aku pergi. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu kembali. Hati-hati, Kakang Sudra Palong. menggigit sampai ke tulang sumsum. Sudra Palong diam-diam meninggalkan Padepokan Tengger. Jana Lelung mengawasi kepergian kakak seperguruannya dari halaman. Setelah tubuh Sudra Palong lenyap di balik kabut malam, barulah dia kembali melangkah ke pondoknya. Sutra Palong, akhirnya kau langgar juga peringatanku. Dasar murid keras kepala. Apa yang kau cari, Sutra Palong? Kelakuan anak itu benar-benar telah membuatku kecewa. Dengar, anak-anak. Jangan ada di antara kalian mencontoh sikap saudara tuamu itu. Sudra Palong telah merasa lebih pintar dari gurunya sendiri. Jana Lelung. Iya, Guru. Apa yang telah dikatakan anak tidak tahu diri itu padamu? Ampun, Guru. Kakang Sudra Palong hanya mengatakan bahwa dia tidak bermaksud membangkang perintah Guru. Pintar ngomong. Belajar dari mana dia bisa berkata-kata seperti itu? Mulutnya mulai berbisa. Sangu Bawang dan kau, Lawarimbu. Iya, Guru. Hari ini kalian berdua kutugaskan mencari Sudra Palong. Suruh dia kembali ke Padepokan Tengger dan menemui aku secepatnya. Maaf, Guru. Bagaimana kalau Kakang Sudra Palong menolak? Kalau dia menolak,
Katakan jangan lagi berani datang ke lereng Gunung Tengger. Katakan bahwa dia bukan lagi murid Wong Agung. Baik, Guru. Kapan kami harus berangkat? Sekarang juga kalian berangkat. Tapi ingat, jangan kalian kembali sebelum bertemu dengan Sudra Palung. Dan jangan sampai lupa, kalian turun gunung hanya untuk mencari saudara tuamu, bukan untuk tujuan yang lain. Baik, Guru. Iya, kemana saja. Yang penting kita bisa menemukannya. Aku sama sekali tidak mempunyai pengalaman di luar padepokan. Sama. Aku juga tidak punya pengalaman apa-apa. Ayo, kita jalan lagi. Kalau kita berjalan cepat, siapa tahu kita dapat penyusup Kakang Sudrapala. Ayo, Lawar Ibu. Iya, hati-hati Sanggu Bawang. Jalannya licin dan terjal. Sementara itu, Sudra Palung terus berjalan, dan dia sudah semakin jauh meninggalkan padepokan Tengger. Sekarang dia sudah hampir tiba di kaki Gunung Tengger. Ketika sedang melepaskan lelah di bawah pohon rindang, mendadak Sudra Palung mendengar gemeresik langkah manusia. Dia segera mengendap menghampiri rumpun semak belukar. Mau apa kau, ha? Mau apa kau mengganggu aku, ha? Oh, maaf, Nek. Saya tidak tahu kalau Nenek. Saya kira ada binatang buas bersembunyi di balik rumpun belukar. Binatang buas? Kamu itu yang buas. Orang sudah tua begini kau mau dibekap? Hah? Kalau kau senang wanita sana, cari yang masih muda. Ngotori saja sisa-sisa hidupku. Maaf, Nek. Saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak sengaja, Nek. Sudah. Jangan ngomong lagi. Sana pergi. Maaf, Nek. Bolehkah saya bertanya sedikit? Mau bertanya kok pakai sedikit-sedikit. Tanya saja yang banyak sekalian. Mau tanya apa, anak muda? Apa yang ingin kau ketahui? Nek, saya datang dari lereng Tengger. Saya adalah murid paling tua padepokan Tengger. Nama saya Sudra Palung. Begitu. Lalu apa yang ingin kau tanyakan padaku, Sudra Palung? Maaf, Nek. Apakah Nenek pernah mendengar nama Arya Kamandanu? Konon kabarnya dia adalah seorang pendekar. Apa kau menanyakan nama itu, ha? Tidak apa, Nek. Saya hanya sekedar ingin tahu saja. Tapi kalau ada kesempatan menemuinya, saya ingin sekali berguru pada pendekar tangguh itu. Apa memang benar dia pendekar pilih tanding, Nek? Iya. Konon kabarnya begitu. Tapi maaf saja, saya tidak begitu tahu soal Arya Kamandanu itu. Kau cari saja keterangannya pada orang lain, ya. Kalau begitu, maafkan saya, Nek. Maaf karena saya telah mengganggu Nenek. Sudra Palung mengangguk sebelum melangkah pergi untuk meneruskan perjalanannya. Begitu tubuh Sudra Palung lenyap di balik pohon-pohon liar, maka nenek-nenek itu meluruskan punggungnya yang bongkok. Rupanya Wong Agung belum sudi turun gunung. Dia hanya menyuruh salah seorang muridnya untuk mencari Arya Kamandanu. Sudra Palung. Kau hanya akan mencari mati jika ingin bertarung dengan Arya Kamandanu. Tapi aku tidak peduli. Kalau kau mampus nanti,
maka mayatmu akan kulempar ke depan hidung gurumu. Jalanan Sudra Palong. Sekarang marilah kita lihat suasana sebuah desa di kaki Gunung Bromo. Desa Hanyiru terletak di daerah perbukitan, kurang lebih 100 pal sebelah timur laut kota tua Singasari. Sudah beberapa hari ini desa Hanyiru kelihatan sunyi dan lengang. Apalagi jika malam tiba, tak seorang pun nampak melintas di jalan. Desa tersebut tercekam oleh kesunyian yang aneh, mirip kesunyian sebuah kuburan tua, kesunyian yang mengerikan. Malam itu di serambi kediaman kepala desa, penuh orang. Tak kurang 40 warga desa berkumpul sambil membicarakan peristiwa pahit yang akhir-akhir ini menimpa desa Hanyiru. Aku tidak yakin itu perbuatan manusia. Pasti pelakunya demit atau setan-setan jahat. Tapi dia menggunakan senjata tajam. Hampir seluruh korban terdapat luka-luka di bagian tubuhnya. Dan dia selalu menuliskan di punggung korban dengan tinta darah. Tulisan itu selalu sama bunyinya. Pendekar syair berdarah. Demit atau setan juga mempunyai kelakuan yang aneh-aneh. Mereka juga bisa saja membunuh dengan senjata tajam. Ya, sudahlah. Kalian tidak perlu bertengkar soal itu. Siapapun pelakunya, entah demit atau setan, atau manusia biasa, yang jelas perbuatannya itu sangat jahat. Kekejaman yang dilakukannya benar-benar di luar batas. Sekarang bagi kita yang penting ialah berjaga-jaga. Kita harus selalu waspada agar jangan sampai jatuh korban lagi. Maaf Bapak Kepala Desa. Bagaimana dengan bantuan keamanan dari pemerintah Majapahit? Aku sudah menghadap Aku Tumapel. Katanya dalam 2-3 hari ini mereka akan mengirim beberapa orang prajurit untuk mengadakan penelitian sekaligus penjagaan di desa Hanyiru. Kita sabar saja menunggu. Ketika mereka sedang sibuk berbincang-bincang, mendadak terdengar teriakan seorang warga desa. Tolong Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa, tolong. Celaka Pak Kepala Desa. Saya melihat. Iya, tenang dulu. Ya, jangan bicara seperti orang gagap begitu. Iya. Tenangkan dulu pikiranmu. Ya, atur dulu napasmu. Ini ada apa? Kau berlari-lari seperti dikejar setan begitu? Apa kau telah melihat setan? Iya Pak Lurah. Iya, setan itu sekarang ada di sana, di simpang jalan menuju desa Hambang. Maksud saya, setan yang akhir-akhir ini telah membunuh warga desa kita. Bagaimana kau bisa yakin bahwa orang itu pembunuh? Nampaknya dia seorang pendekar tangguh Pak Kepala Desa. Dia sama sekali tidak gentar berdiri di simpang jalan yang sunyi dan gelap. Kami bertiga mengintip dari jauh, dan kami lihat tingkah lakunya benar-benar mencurigakan. Ya. Kalau begitu, ayo kita intip orang itu. Kumpulkan anak-anak, ya. Bawa senjata tajam. Kita amati apa yang akan dilakukan orang itu. Kalau benar-benar tingkah lakunya mencurigakan, kita babas saja. Orang itu masih berdiri di situ. Sepertinya dia sedang kebingungan. Bukan kebingungan. Pasti dia sedang mencegat korban-korbannya. Bagaimana Pak Kepala Desa? Jelas, tingkah laku orang itu sangat mencurigakan. Untuk apa dia berdiri di situ malam-malam seperti ini? Baik. Ayo, kalian bersiap-siap. Kita harus meringkus orang itu. Kalau dia memberikan perlawanan, kita bunuh saja. Biar aku yang akan bertanggung jawab. Dalam keadaan gawat seperti ini, kita harus cepat mengambil tindakan yang tegas.
Siapkan senjata kalian masing-masing. Suasana tegang mencekam di hati warga desa Hanyiru. Kepala desa menggenggam sebuah tombak pendek. Setelah semuanya siap, maka kepala desa Hanyiru melompat ke depan, diikuti oleh warga desanya. Ayo, tangkap dia! Tunggu. Ada apa ini? Mengapa kalian menyerangku? Apa salahku? Jangan banyak mulut. Bukankah kau yang mengaku sebagai pendekar saya berdarah? Kau sudah membunuh 2 orang warga desa kami. Dan kami tidak terima. Ayo, menyerahlah. Kira kalian telah salah paham. Sudah. Jangan dengarkan anak-anak. Ayo, sikat saja. Bunuh saja pendekar jahat itu. Ayo, sikat. Warga desa Hanyiru begitu mendengar aba-aba kepala desanya langsung menyergap. Pertarungan sengit segera terjadi. Mereka terus merangsek, menyergap dari kiri kanan. Sudra Palong, pendekar yang dicurigai itu terpaksa memberikan perlawanan habis-habisan. Tapi karena jumlah mereka terlalu banyak, akhirnya Sudra Palong memilih kabur. Awas, dia kabur. Ayo kejar. Sayang sekali. Sebenarnya kita sudah hampir dapat meringkusnya. Waduh. Iya. Orang itu punya ilmu yang tinggi juga rupanya. Dia dapat lolos dari serangan kita, walau hanya dengan tangan kosong. Kurang ajar. Sekalipun dia punya ilmu setinggi bukit Hanyiru, tapi jumlah kita cukup banyak. Maksudnya dia memang bisa kita bunuh beramai-ramai. Kalau dia tidak kabur, kita pasti berhasil mencicang tubuhnya. Biarkan dia kabur. Kalau bukan kita yang membunuhnya, pastilah orang-orang desa lain. Ya betul. Ayo, kita kembali lagi. Ya. Tapi ingat, kita harus selalu waspada. Ayo. Warga desa Hanyiru kembali ke rumahnya masing-masing. Sementara itu Sudra Palong masih terus berlari menyeberangi daerah Tegalan. Dan tak lama kemudian dia masuk daerah Hambal. Orang-orang desa itu mencurigaiku. Untung aku segera kabur. Kalau tidak, keadaanku pasti akan repot. Jumlah mereka terlalu banyak. Nampaknya mereka tidak lagi mengejarku. Pendekar syair berdarah. Siapa pendekar syair berdarah itu? Hampir setiap warga desa yang kulewati selalu membicarakannya. Nampaknya orang yang menyebut dirinya pendekar syair berdarah itu telah membunuh banyak orang. Persetan dengan orang itu. Aku tidak punya urusan dengannya. Sudra Palong bermaksud meneruskan perjalanannya menuju desa Hapa. Tapi dia sama sekali tidak menyadari bahwa ada sepasang mata yang sangat tajam mengawasinya dari tempat tersembunyi. Palong terus melangkah perlahan-lahan sambil menyeka keringat yang masih membasahi sekujur tubuhnya. Sementara itu sepasang mata itu masih terus mengawasinya. Nah,
bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.